Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita pada bab di dalam syurutut thaharah, syarat-syarat bersuci. Di sini disebutkan di dalam lanjutan kitab Safinatun Najah, faslun syurutul wudu'i asyaratun, bahwa syaratnya wudu ada 10. Ada 10 syarat-syarat wudu. Begitu juga para ulama dalam hal 10 ini adalah syarat-syarat orang mandi juga. Di mandi juga harus disyaratkan 10 syarat ini. Yang pertama adalah al-Islam. Seorang yang ingin wudu atau seorang yang ingin mandi, syarat sah dari mandi dan wudu yang pertama adalah Islam. Artinya tidak sah apabila orang masih dalam keadaan kafir atau orang masih dalam keadaan waliyadzubillah murtad. Tidak sah dia mandi wajib ataupun dia berwudu. Kenapa? Karena orang kafir atau orang yang murtad adalah orang yang tidak bisa menjadi orang yang berniat. Dia tidak sah niatnya, sehingga tidak sah pula ibadah yang dilakukan, diantaranya adalah ibadah berupa bersuci, yaitu wudu dan mandi. Sehingga syarat yang pertama harus Islam. Kemudian yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz itu para ulama menyebutkan bahwa tamyiz adalah mereka yang bisa mandi sendiri, mereka yang bisa istinja atau cebok sendiri, dan bisa makan sendiri, dan bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu adalah orang yang disebut tamyiz. Orang yang sah wudunya adalah orang yang tamyiz. Sehingga bayi atau anak-anak di usia yang tidak bisa, dia makan sendiri belum bisa, mengurusi diri sendiri, mandi sendiri belum bisa, istinja sendiri belum bisa, masih diurusi oleh orang tuanya, maka orang tersebut atau anak tersebut apabila dia berwudu, maka wudunya belum dihukumi wudu yang sah. Kemudian dilanjutkan adalah an-naqa'u 'anil haidi wan nifas. Bersih, suci dari haid dan nifas. Tidak dalam keadaan haid kalau wanita yang pada umumnya, dan tidak sedang mengalami masa nifas. Artinya orang yang haid tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya, begitu juga orang yang nifas. Bahkan haram bagi orang yang haid dan nifas melakukan wudu atau melakukan mandi yang diniatkan untuk ibadah, karena itu adalah sebuah ibadah. Sedangkan orang yang haid dan orang yang nifas bukanlah orang yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa amma yamna'u wusulal ma ilal basyarah, dan dia juga suci, bersih dari hal-hal yang mencegah sampainya air ke kulit. Nah, ini penting, sehingga banyak dari kita tidak peduli dengan hal-hal seperti ini. Terlebih-lebih apabila orang tersebut bekerja dari hal-hal yang misalnya tanah atau cat. Karena cat atau tanah atau minyak mungkin dia bisa mencegah dari sampainya air ke dalam kulit, sehingga hal-hal tersebut sebelum wudu harus dihilangkan terlebih dahulu. Jadi tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Yang kemudian adalah alla yakuna alal udwi ma yughayyirul ma. Tidak ada di anggota badan sesuatu yang merubah air, Nah, syarat ini sebenarnya adalah syarat dianggapnya basuhan. Tidak bisa kita, misal di anggota kita masih ada sabun yang sangat banyak, kemudian langsung kita niatkan dengan basuhan yang masih ada, basuhan yang di anggota badan kita masih ada sabunnya, kita niatin langsung untuk wudu. Saya berniat wudu dengan, atau saya berniat mandi dengan basuhan yang sekali ini saja. Nah, kalau kita berniat seperti itu, sedangkan di anggota badan kita masih ada sabunnya banyak, maka air otomatis yang mengalir kepada tubuh kita adalah air yang bukan air mutlak, tapi air sabun. Sehingga basuhan saat itu tidak sah hukumnya untuk mengangkat hadas. Beda halnya apabila
beberapa kali basuhan yang semuanya adalah mandi atau semuanya adalah wudhu. Maka yang ketika ada air basuhan yang masih air berupa air sabun itu tidak dianggap basuhan. Kemudian air setelahnya atau air mutlak, maka itu dianggap basuhan di dalam berwudu atau di dalam mandi. Itu tentang alla yakuna alal udwi mayuwirul ma. Itu penting dipahami. Wal ilmu bi fardiyatihi. Kemudian tahu bahwa wudu atau mandi itu wajib dilakukan. Itu harus dipahami juga. Kemudian Allah ya'ta kita fardhan min furudihi sunnah. Nah, ini tidak boleh kita meyakini kewajiban yang ada di dalam wudu atau rukun yang ada di dalam wudu, kita meyakini bahwa itu adalah hal yang sunnah. Contoh, misal kita meyakini bahwa basuhan wajib ini adalah basuhan yang sunnah, atau basuhan tangan adalah basuhan yang sunnah. Maka apabila kita meyakini seperti itu, wudu yang kita lakukan tidak sah. Kita harus meyakini, tahu fardunya wudu. Mulai dari niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Itu semua harus kita yakini bahwa itu semuanya, kemudian tartib, itu semuanya adalah hal yang wajib. Kalau kita meyakini salah satu dari rukun wudu atau mandi itu ada niat, kemudian membasuh seluruh badan, itu sunnah, kita meyakini itu sunnah, maka wudu atau mandi yang kita lakukan hukumnya tidak sah. Kemudian wal ma'ut tahur, air yang digunakan. Nah, ini kembali lagi yang tadi, air tidak boleh berubah atau tidak ada yang merubah air. Air yang digunakan harus air yang suci mensucikan. Air yang suci mensucikan, sehingga tidak boleh yang pertama kita atau tidak sah kita berwudu atau mandi menggunakan air yang pertama air yang bukan tohur, suci saja, misal air yang mustakmal atau air yang sudah tidak disebut air mutlak, seperti air yang sudah sangat banyak bercampur dengan sabun, atau air yang sudah bercampur dengan teh, atau air yang sudah bercampur dengan kopi. Nah, itu semuanya air suci, tapi sudah tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Begitu juga air yang najis, air yang kejatuhan najis juga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian selanjutnya, syarat yang akan kita sebutkan ini syarat tambahan. Wa dukhulul waqti wal muwalah lidaimil hadathi. Dan harus dilakukan wudu dan mandi itu harus dilakukan setelah. Ini saya ingatkan lagi bahwa ini syarat tambahan bagi orang yang selalu berhadas. Tidak ada waktu bagi dia untuk suci, untuk melakukan sholat. Waktu untuk sholat tidak ada. Maka orang tersebut disebut orang yang selalu berhadas. Nah, orang yang semacam ini tidak ada waktu yang cukup untuk melakukan sholat, namanya adalah daimul hadas. Nah, kemudian orang yang semacam ini harus yang pertama ditambah syarat dukhulul waqti, masuknya waktu. Tidak bisa dia wudu sebelum masuknya waktu. Zuhur masuk waktu baru boleh berwudu. Atau mandi juga seperti itu, masuk waktu baru boleh mandi. Kemudian mualah itu adalah berkesinambungan antara basuhan. Ini juga disyaratkan bagi orang yang selalu berhadas. Basuhan wajah dan basuhan tangan itu bagi orang biasa seperti kita hukumnya sunnah untuk berkesinambungan. Jadi basuhan, kemudian dilanjutkan basuhan wajah, kemudian dilanjutkan basuhan tangan. Itu sunnah untuk berkesinambungan. Tapi bagi orang yang daimul hadas, selalu berhadas, dia harus berkesinambungan. Basuhan wajah, sebelum keringnya basuhan tangan, dia harus sudah membasuh tangan, kemudian usapan kepala, kemudian kaki juga harus berkesinambungan. Ini dua syarat ini harus masuk waktu sholat, kemudian harus berkesinambungan antara basuhan. Itu disyaratkan syarat tambahan bagi orang yang daimul hadas atau selalu berhadas. Ini adalah beberapa syarat di dalam wudu dan mandi atau kita sebut sebagai syarat bersuci. Mungkin dari syarat 10 ini bisa kita pahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.